Rencana pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke ibu kota negara Nusantara yang terletak di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur, bagaimanapun juga harus mendapatkan dukungan penuh dari bangsa dan rakyat Indonesia, apapun kondisinya. Atas keputusan yang akan diambil oleh pemerintah pusat tentunya tidak semua dapat memuaskan hati rakyat Indonesia, tapi bagaimanapun juga dengan adanya pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke ibu kota negara Nusantara harus mendapatkan dukungan penuh dari bangsa dan rakyat Indonesia demi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia di kemudian hari. Pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke Ibu Kota Nusantara tidak hanya berfokus pada perpindahan fisik gedung pemerintahan, tetapi juga harus mencerminkan perubahan pola pikir, budaya kerja, serta semangat untuk menghadapi tantangan masa depan. Hal ini menjadi sorotan penting untuk peran IKN dalam mengarahkan Indonesia menuju keberlanjutan. Diharapkan IKN menjadi kota hijau dengan mengusung green building dan sistem transportasi yang nantinya juga merupakan transportasi hijau yang ramah lingkungan. Pemakaian listrik yang akan dikembangkan adalah energi hijau. Itulah masa depan dunia semuanya menuju ke arah yang sama dan Indonesia ingin menuju ke arah sana dengan mendahului dari yang lainnya. Selain itu, transformasi yang terjadi di IKN adalah bagian dari visi besar Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Indonesia menargetkan pendapatan per kapita mencapai 23.000 USD pada tahun 2045 mendatang. Untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa serta dalam rangka menggapai itu semua, Indonesia perlu mempertaruhkan banyak hal karena keputusan-keputusan besar dengan segala resiko dan tantangan. Melihat rencana jangka panjang pembangunan dan pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia, perlu dipahami urgensi pemindahan ibu kota. Pertama adalah untuk menghadapi tantangan masa depan. Sesuai dengan visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045. Pada tahun itu diperkirakan PDB per kapita sebesar $23.119. Tahun 2036, diperkirakan Indonesia akan keluar dari middle income trap. Oleh sebab itu dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia 2045. Transformasi ekonomi didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi yang dimulai dari tahun-tahun 2020 sampai tahun 2024. Oleh sebab itu dibutuhkan IKN yang dapat mendukung dan mendorong transformasi ekonomi tersebut. Kedua, IKN harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di kawasan timur Indonesia. Selama ini, Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya dan lain-lain. Tidak mengherankan jika perputaran uang di Jakarta mencapai 70% yang luasnya hanya 664,01 km persegi atau 0,003% dari total luas daratan Indonesia 1.919.440 km persegi. Sementara jumlah penduduknya 10,56 juta jiwa atau 3,9% dari jumlah penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa, data tahun 2020. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Pembangunan tersentralisasi di Jakarta dan Pulau Jawa. Kondisi ini kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan sustainable. Tidak termanfaatkannya potensi daerah secara optimal, kurang mendukung keadilan antara daerah, dan rentan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.
Oleh sebab itu dibutuhkan IKN yang dapat menjawab tantangan tersebut, yaitu kota yang berkelas dunia untuk semua rakyat Indonesia. IKN yang berlokasi di Kalimantan diharapkan, pusat gravitasi, ekonomi baru di Indonesia termasuk di kawasan tengah dan timur Indonesia. IKN baru diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah. Ketiga, kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai ibu kota negara. Hal ini bisa dilihat dari beban yang harus ditanggung Jakarta antara lain. 1. Kepadatan penduduk 16.704 jiwa per kilometer persegi sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa per kilometer persegi. 2. Kemacetan Jakarta yang merupakan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019 walau menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020 menurut TomTom Traffic Index. 3. Permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut antara lain banjir yang setiap tahun melanda Jakarta dan terjadinya penurunan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan pasti membawa pro dan kontra. Namun sebagai negara demokrasi, ketika negara telah memutuskan memindahkan ibu kota negara dengan proses demokrasi melalui undang-undang, seharusnya seluruh komponen bangsa mendukungnya. Bangsa Indonesia perlu meminimalisasi ekses pemindahan ibu kota negara. Tidak ada satu keputusan apapun yang memuaskan seluruh rakyat, namun keputusan yang memberikan manfaat lebih besar kepada bangsa Indonesia harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.